Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 2 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amrel Siahaan. Kepada Bapak Amrel, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Sebagai judul renungan kita pada malam ini adalah untuk mengubahkan hati. Ayat tema Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, Ia maksudkan pikiran, kehidupan, seluruh keberadaan manusia. Mengalami perubahan hati berarti menarik kasih dari dunia dan menempatkannya pada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran, tujuan, dan motif yang baru. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang berubah. Ada kematian setiap hari, setiap jam terhadap keegoisan dan kesombongan. Nafsu dan keinginan yang menuntut pemanjaan diri menginjak-injak akal dan hati nurani. Inilah pekerjaan kejam setan, dan ia terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperkuat rantai yang mengikat korbannya. Mereka yang sepanjang hidupnya memanjakan kebiasaan yang salah sering tidak menyadari perlunya perubahan. Biarlah hati nurani dibangkitkan dan banyak yang akan diperoleh. Hanya kasih karunia Allah yang dapat meyakinkan dan mengubah hati. Hanya disinilah para budak kebiasaan dapat memperoleh kuasa untuk memutuskan belenggu yang mengikat mereka. Mereka yang memanjakan diri harus dituntun untuk melihat dan merasakan bahwa pembaruan moral yang besar diperlukan jika mereka ingin memenuhi tuntutan hukum ilahi. Baik jiwa telah dinajiskan dan Allah memanggil mereka untuk bangkit dan berjuang dengan segenap kekuatan untuk merebut kembali kemanusiaan yang telah dikorbankan melalui pemanjaan dosa. Oh, betapa lembut dan indahnya sinar yang terpancar dari kehidupan harian Juru Selamat kita. Betapa manisnya keharuman yang mengalir dari kehadirannya. Roh yang sama akan dinyatakan dalam anak-anaknya. Mereka yang di dalamnya Kristus berdiam akan dikelilingi oleh suasana ilahi. Jubah putih kemurnian mereka akan harum dengan wangi dari taman Tuhan. Wajah mereka akan memantulkan terang dari wajahnya, menerangi jalan bagi kaki yang tersandung dan letih. Tidak ada seorang pun yang memiliki gambaran sejati tentang apa yang membentuk karakter yang sempurna akan gagal menampakkan simpati dan kelembutan Kristus. Pengaruh kasih karunia melunakkan hati,
memurnikan perasaan, dan memberikan kehalusan surgawi serta rasa kesopanan yang sejati. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini adalah untuk mengubah hati. Kondisi hati yang bagaimana yang diubahkan? Tentunya kondisi hati yang lama diubahkan menjadi hati yang baru. Siapa yang mengubahkan hati kita? Ayat inti renungan malam ini di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Di dalam ayat ini, yang mengubahkan hati kita menjadi hati yang baru dari yang lama adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Perubahan dari hati yang lama menjadi hati yang baru merupakan pemberiannya atau karunia-Nya. Allah Bapa berjanji memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ini bukan sekedar perubahan luar, tetapi perubahan total dari dalam diri kita. Bagaimana caranya Allah Bapa memberikan hati yang baru dan roh yang baru? Kita baca ayat selanjutnya, Yehezkiel 36 ayat 27 berkata, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Siapa yang berbicara di dalam ayat ini? Yang berbicara adalah Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada anaknya. Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, Ia tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi seluruh hidup kita. Pikiran, tujuan, dan arah hidup berubah. Kita tidak lagi berpusat pada dunia, tetapi pada Kristus. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 100, paragraf 2, berkata, ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, Ia maksudkan pikiran, kehidupan, seluruh keberadaan manusia. Mengalami perubahan hati berarti menarik kasih dari dunia dan menempatkannya pada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran, tujuan, dan motif yang baru. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang berubah. Ada kematian setiap hari, setiap jam terhadap keegoisan dan kesombongan. Siapa yang membuat kita mengalami perubahan hati dan memiliki hati yang baru, yang berarti memiliki pikiran, tujuan, dan motif yang baru? Di dalam Yehezkiel 36 ayat 27 yang sudah kita baca, bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yang dimaksud dengan rohku adalah roh Allah sendiri. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku dan melakukannya. Jadi, Allah sendiri melalui kehadiran rohnya yang kita terima melalui Yesus Kristus yang membuat kita mengalami perubahan hati dan memiliki hati yang baru. Tadinya janji, sekarang telah digenapi. Kapan digenapi? Pada hari Pentakosta. Kita dapat baca di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada hari itu, Bapa karuniakan rohnya kepada anaknya pada saat diurapi menjadi imam besar, dan anak karuniakan rohnya kepada para murid. Roh yang sama itu yang kita terima sekarang ini. Roh nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 671,
paragraf 2 berkata, Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Roh Yesus Kristus adalah kuasa ilahi yang kita terima untuk mengubahkan hati dan karakter kita sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah satu-satunya cara mengubahkan hati kita, yaitu dengan menerima Roh Yesus Kristus. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang berubah. Ada kematian setiap hari, setiap jam terhadap keegoisan dan kesombongan, sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati dan menerima Yesus Kristus hadir melalui rohnya. Allah rindu memberi kita hati yang baru, hati yang taat, lembut, dan penuh kasih. Perubahan itu dimulai hari ini, saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Perubahan hati dan memiliki hati yang baru hanya melalui kehadiran Yesus Kristus oleh rohnya dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh Yesus Kristus di dalam hati kami agar hidup dan karakter kami disucikan dari hari ke hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.